Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali hari ini dalam hadirat Tuhan. Khotbah saya hari ini bertema Tuhan Yesus naik ke surga, atau Isa Al-Masih naik ke surga. Berhubungan dengan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saudara, siapakah Yesus Kristus? Apakah benar ia telah naik ke surga? Siapa dia, Yesus, sehingga dia naik ke surga? Siapakah yang dapat naik ke surga? Bagaimana caranya agar dapat masuk ke surga? Apakah benar Tuhan Yesus akan datang kembali pada akhir zaman untuk menghakimi semua manusia? Apa benar Tuhan Yesus yang akan menentukan bahwa manusia masuk surga atau masuk neraka? Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hal-hal yang akan kita bahas dalam khotbah hari ini. Hal-hal tersebut sangat penting bagi kehidupan kita semua, saudara dan saya, untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya, keselamatan yang pasti. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia menghadapi banyak perlawanan, intimidasi, dusta dan kebohongan pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, termasuk juga pemimpin tertinggi, yaitu Herodes sebagai raja. Kita tahu pada hari kelahiran Tuhan Yesus, Yesus yang baru lahir sudah menghadapi bahaya pembunuhan oleh Raja Herodes, karena Raja Herodes takut bahwa akan ada raja baru, yaitu Yesus. Kemudian pada penderitaan, kematian dan kebangkitan Tuhan, di sana juga banyak dusta dan kebohongan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Kita boleh mengingat, sebentar kita memperhatikan peristiwa-peristiwa pengkhianatan, dusta dan kebohongan orang-orang yang melawan kealahan Yesus. Saudara, sebelum Yesus menghadapi penderitaan, sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Diceritakan bahwa Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Matius pasal 26 ayat 14 dan seterusnya, di sana diceritakan, dikisahkan tentang Yudas Iskariot. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin agama. Itu ayat 14. Ayat 15, Yudas Iskariot berkata kepada imam-imam kepala, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu?" Maka saudara, imam-imam kepala membayar dengan 30 keping uang perak kepada Yudas Iskariot.
Ayat 16. Maka mulai saat itu Yudas Iskariot mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Saudara, Yudas Iskariot telah menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Kita memperhatikan bagaimana akhir kehidupan Yudas Iskariot, seorang murid Tuhan yang telah mengkhianatinya. Di dalam Matius pasal 26 ayat 24. Di sana dikatakan, Anak manusia memang akan mati, menderita, disalibkan. Tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saudaraku, Tuhan Yesus memang datang ke dunia untuk mati, untuk menderita di atas kayu salib. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu ketetapan yang tidak bisa diubah. Karena manusia hanya bisa diselamatkan melalui darah yang tercurah di atas kayu salib. Tuhan Yesus sebagai anak domba Paskah. Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Dengan darah yang tercurah dari atas kayu salib itulah pengampunan yang sempurna atas manusia terjadi. Tetapi saudara, celakalah orang yang menyerahkan Yesus. Lebih baik baginya jika dia tidak pernah dilahirkan. Pasal 27 ayat 3. Di sana dicatat akhir kehidupan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menyesal karena telah mengkhianati Yesus. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat 4 di sana dikatakan, Aku telah bersalah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Jadi Yesus tidak bersalah. Ayat yang kelima, maka Yudas Iskariot melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dan menggantungkan diri. Celaka. Yudas Iskariot bunuh diri. Yudas Iskariot matinya celaka. Menggantung diri. Kemudian terjatuh, kepalanya terhempas kepada batu karang. Tubuhnya penuh dengan luka dan berdarah-darah, saudara. Maka dicatat di dalam Alkitab bahwa tempat kematian Yudas Iskariot itu disebut sebagai tanah darah. Dan di sana menjadi tempat pekuburan. Menjadi tempat pekuburan orang-orang asing. Itulah akhir hidup Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus. Dia celaka, dia binasa. Celakalah orang yang mengkhianati Yesus. Yang berikutnya saudara, kebohongan dan dusta yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua. Ini adalah pemimpin-pemimpin agama. Kita akan melihat Matius pasal 26 ayat 59 dan seterusnya. Ayat 59 di sana dikatakan imam-imam kepala, bahkan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Ayat 60 dikatakan tampil banyak saksi dusta tetapi tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Saudara, betapa imam-imam kepala, tua-tua, pemimpin-pemimpin agama, bahkan seluruh mahkamah agama mencari saksi dusta. Saking bencinya kepada Yesus, berusaha mati-matian untuk berdusta, untuk berbohong, menghasut seluruh rakyat
Salibkan Yesus, salibkan Yesus. Bebaskan Barabas. Sekalipun Yesus tidak ditemukan masalah dan dosanya. Tetapi itulah kejahatan pemimpin agama pada saat itu. Berdusta, berbohong, dan menghasut rakyat. Jadi Yesus disalibkan hasil dari hasutan dan dusta, hasil kebohongan para pemimpin agama pada waktu itu. Bahkan seluruh mahkamah agama disebutkan di dalam Alkitab ini. Saudara, apakah dusta dan kebohongan berhenti sampai pada kebangkitan Tuhan? Oh, tidak, saudara. Dusta dan kebohongan yang melawan ketuhanan, kealahan Tuhan Yesus Kristus berlangsung sampai hari ini. Kaki tangan iblis, orang-orang yang mau menyesatkan manusia, terus berdusta dan berbohong sampai hari ini. Maka saudara, engkau harus waspada supaya engkau tidak celaka, supaya engkau tidak binasa, supaya engkau tidak tersesat sampai pada penghukuman kekal, yaitu neraka. Saudara, kita akan melihat dusta dan kebohongan berikutnya. Pasal 28 ayat 11. Matius pasal 28 ayat 11. Para penjaga kubur Yesus menemui imam-imam kepala dan menceritakan bahwa Yesus yang dikuburkan itu telah bangkit dari antara orang mati. Saudara, sekali lagi, para penjaga kubur Yesus, yaitu para serdadu, para kesatria, tentara yang terlatih, menemui imam-imam kepala dan menceritakan bahwa Yesus yang dikuburkan itu telah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang dikuburkan itu telah bangkit. Itu adalah fakta kebenaran yang mereka lihat. Itu fakta kebenaran yang mereka lihat dan mereka katakan kepada imam-imam kepala, kepada pemimpin-pemimpin agama. Tapi kemudian apa yang terjadi, saudara? Ayat 12. Dan setelah berunding dengan tua-tua dan imam-imam, maka imam-imam dan tua-tua itu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Untuk apa? Ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencari Yesus dan mencuri Yesus ketika kamu sedang tidur. Saudara, serdadu tentara yang menjaga kubur Yesus, yang melihat kebangkitan Yesus, yang mengatakan kepada imam dan tua-tua bahwa Yesus sudah lahir, saat sudah bangkit, maksud saya, disuruh berbohong, disuruh berdusta, sekalipun sudah melihat fakta kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit. Ayat 15. Mereka, serdadu-serdadu itu, menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan oleh imam-imam tua-tua, yaitu berbohong. Padahal para serdadu sudah melihat, menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan di dalam pasal 27 ayat 51 dikatakan kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus menjadi sangat ketakutan melihat gempa bumi yang terjadi, dan mereka berkata, sungguh Yesus ini adalah anak Allah. Ya, para serdadu itu telah melihat dan berkata juga, sungguh Yesus ini adalah anak Allah. Yesus sudah bangkit.
tetapi juga berdusta dan berbohong. Saudara, kita ingat perkataan Yesus kepada pemimpin-pemimpin agama, kepada imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang membenci Yesus. Tuhan Yesus mencela mereka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Dalam Matius pasal 23 ayat 13. Sepertinya pemimpin-pemimpin agama tetapi tidak mengenal Allah. Yesus adalah pintu surga, tetapi mereka menutup dan menghalangi orang-orang yang mau masuk. Yesus mereka fitnah. Yesus yang adalah Allah mereka singkirkan dan mereka salibkan. Tuhan Yesus mencela mereka. Ayat 27. Di sana juga Tuhan mencela. Celakalah hai ahli-ahli Taurat, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya kelihatan bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan penuh berbagai macam kotoran. Sebelah luarnya tampaknya benar di mata manusia, di mata orang engkau benar, tetapi dalamnya penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Itulah pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Di hadapan manusia, mereka bisa berbohong, bisa menipu, bisa munafik, sok suci, sok benar, berbaju putih, bersih, tetapi memanipulasi isi kedalaman dari hatinya. Di hadapan manusia mereka bisa berbohong, tetapi di hadapan Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Allah, Tuhan tahu semuanya bahwa itu adalah kemunafikan. Saudara, saya mau bertanya, bolehkah di dalam kekristenan, bolehkah di dalam Yesus Kristus ada kebohongan dan dusta? Jawabannya tidak boleh. Kalau A katakan A, kalau B katakan B, selebihnya dari itu berasal dari iblis. Siapa yang menambahkan atau mengurangi kebenaran harus ditambahkan kutuk hukuman kepada pelakunya, kepada mereka. Itulah kebersihan di dalam Kristus Yesus. Harus bersih, jujur, dan tulus. Kalau engkau memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan pun harus apa adanya. Engkau tidak boleh memanipulasi. Engkau tidak boleh menambah dan mengurangi. Soal percaya atau tidak itu urusan mereka, bukan urusan kita. Jadi engkau, kita hanya harus mengatakan apa adanya. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan. Bagaimana Tuhan Yesus telah begitu lebih keras lagi mencela orang-orang yang munafik, pemimpin-pemimpin agama, imam-imam kepala dan seterusnya pada waktu itu. Hai kamu ular-ular, keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu bisa meluputkan diri dari hukuman neraka? Nonsen. Begitu buruknya ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, imam-imam itu di hadapan Tuhan Yesus. Mereka bisa mengelabui manusia, menipu dan berbohong, tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa menutupi kebohongan itu.
Berikutnya kita akan perhatikan. Yesus benar-benar telah bangkit. Matius pasal 28 ayat 6. Di sana dikatakan, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur, Yesus tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Saudara, yang berkata-kata ini adalah malaikat dari surga. Mereka yang memberitahukan kepada perempuan-perempuan, Maria Magdalena yang pertama kali datang ke kubur pada pagi-pagi hari. Malaikat berkata, Yesus tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Yesus pernah mengatakannya kepada para muridnya, aku akan mati, tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan sungguh hal ini terjadi. Saudara, setelah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri. Yang pertama kepada para perempuan, dua perempuan, Maria Magdalena dan temannya. Di dalam Markus pasal 16 ayat 9 dikatakan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 12, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang di dalam perjalanan. Ayat 14, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 orang muridnya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 di sana dikatakan, setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus banyak menampakkan diri kepada para pengikutnya. Bahkan selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus sungguh sudah bangkit. Dan hari ini saudara, kita peringati Yesus naik ke surga. Isa Al-Masih naik ke surga. Yohanes 3 ayat 13 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus Kristus, yaitu Anak Manusia. Apa artinya firman ini saudara? Ini berkaitan dengan Yohanes pasal 1 yang dikatakan di sana bahwa Yesus adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia datang ke dalam dunia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan Yesus itu adalah Allah. Oleh firman, oleh Yesus segala sesuatu telah diciptakan dan tanpa firman, tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Itulah Yesus yang berasal dari surga adalah Allah. Ibrani 1 ayat 6 dikatakan bahwa semua malaikat Allah harus menyembah Yesus. Yesus adalah Allah, harus disembah. Bahkan malaikat Allah juga harus menyembah Yesus. Ayat 8 Ibrani pasal 1. Tentang Yesus Allah berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tahta siapakah yang kekal selain tahta Allah? Tahta Yesus disebut sebagai tahta yang kekal. Tahtamu ya Allah. Karena Yesus adalah Allah. Dalam kitab Roma pasal 9 ayat 5
Di sana dikatakan Yesus Kristus adalah Mesias, adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. 1 Yohanes 5 ayat 20 dan 21 berkata, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya ulangi. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Waspadalah terhadap segala berhala. Apa artinya, saudara? Artinya penyembahan kepada selain Allah yang benar. Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Berarti penyembahan selain kepada Yesus Kristus adalah penyembahan kepada berhala. Waspada. Yesus yang adalah Allah yang benar. Yesus juga yang akan menghakimi manusia pada akhir zaman. Tuhan Yesus yang akan menentukan, yang akan memutuskan apakah engkau masuk ke surga atau masuk ke neraka. Maka dia sadar, dia tahu kepentingan itu. Maka sebelum dia naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Isa Al-Masih naik ke surga, dia berpesan, memberikan perintah yang sangat penting kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15 dan 16. Sekali lagi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, firman Tuhan ini sangat amat maha penting. Mengapa Tuhan katakan pergilah ke seluruh dunia? Murid-murid Yesus harus pergi ke seluruh dunia. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan harus pergi ke seluruh dunia. Dari ujung bumi ke ujung bumi, dari kota ke kota, dari desa ke desa, supaya semua makhluk mendengar Injil. Supaya segala makhluk mendengar berita keselamatan. Supaya segala makhluk tahu berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sebab hanya ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hanya ada berita keselamatan di dalam Injil. Maka harus pergi ke seluruh dunia, memberitakan kabar keselamatan. Bahwa Yesus sudah datang. Allah dari surga itu menjelma menjadi manusia. Harus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosa. Siapa yang percaya diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sekali lagi ayat 16. Siapa yang percaya kepada Injil dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah kepentingan yang sangat penting. Maka Tuhan menyuruh murid-muridnya memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebelum dia naik ke surga, dia berpesan itu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan Tuhan menjanjikan Roh Kudus, Roh yang akan menghibur dan menolong kita. Roh Kudus akan turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Samaria, di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Firman penutup khotbah saya hari ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara,
Yesus telah bangkit. Yesus sungguh hidup dan naik ke surga. Yesuslah Allah yang benar. Yesuslah penyelamat yang pasti. Yesuslah penolong yang ajaib. Dia menyediakan kasih karunia-Nya yang sangat besar. Jangan sia-siakan. Buka hatimu, terimalah kasih karunia yang cuma-cuma dari Tuhan Yesus itu. Tanpa Yesus, manusia celaka, binasa. Percaya Yesus, manusia akan masuk ke surga. Jika Anda ingin masuk ke surga, hanya Yesus jalannya. Jika Anda ingin diselamatkan, hanya Yesus jaminannya. Jika Anda mau dibebaskan dari hukuman neraka, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saudara. Oleh kasih-Nya yang sangat besar, seluruh hidupnya telah dipertaruhkan sampai mati yang sangat mengerikan, mati di atas kayu salib demi menyelamatkan manusia. Berbahagialah orang yang Allahnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang Allahnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Anda, saudara yang mendengar khotbah ini, jika belum mengambil keputusan di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus, jangan tunda. Sebab waktu hidup manusia diselamatkan. Setelah mati, semua sudah terlambat. Keputusan saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus waktu hidup akan menyelamatkan saudara sampai kekekalan, masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi penyesalan akan terjadi ketika waktu hidup engkau tidak percaya Yesus. Maka setelah mati, semuanya sudah terlambat. Kiranya Roh Kudus menolong saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.